Selamat pagi saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan kami boleh menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami meminta penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh membawanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk saudara-saudari terkasih. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Sekali lagi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam surat Ibrani ini sangat jelas terlihat bahwa surat Ibrani berbicara tentang suatu hal, yaitu malaikat, di mana orang-orang Kristen Yahudi mulai dirasuki atau mulai memahami kembali tentang ajaran Yudaisme, tentang malaikat, legalismenya, ritualismenya, bahkan mistisisme, bahwa satu hal yang mereka pahami, malaikat lebih tinggi dari Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam surat 1 Kolose mulai ayat 15 sampai 20, di situ terlihat jelas bagaimana ungkapan Rasul Paulus membuat suatu hal, yaitu tentang himne atau keagungan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di sini sangat jelas bahwa penulis Ibrani mengingatkan kembali atas keagungan Yesus Kristus di atas segala malaikat. Itulah yang kita lihat, dan memang kalau kita perhatikan sebelum peristiwa Natal, malaikat sering menampakkan dirinya kepada manusia dan selalu menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan berita malaikat juga terhenti dan mulai jarang terlihat ketika peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Karena berita yang disampaikan malaikat tentang keselamatan yang diberikan Tuhan, dan keselamatan itu telah hadir di dunia melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih, apa pesan utama yang boleh kita renungkan di pagi hari ini? Rupanya kehidupan kita itu mirip dan sering kita lakukan. Kita akan terbawa oleh namanya kekaguman dalam hidup ini. Dan seringkali kekaguman yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, cenderung kita melihat kekaguman yang bersifat sementara, yang bersifat hanya sebagai pelengkap dari keagungan yang paling utama, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya pesan yang mau kita dengar saat pagi hari ini, mulailah untuk dapat kembali mengagungkan Tuhan, mengagungkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya sangat suka dengan cara pemazmur yang memakai istilah dalam bahasa Ibrani, yaitu baraki. Apa itu baraki? Bahwa pemazmur sebenarnya hanya mengatakan Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhanlah yang menciptakan sorga, atau yang menciptakan segala sesuatunya. Tetapi dia menuliskannya tidak datar, tapi malah mengajak, ayo malaikat memuji Tuhan, ayo matahari memuji Tuhan, ayo bulan memuji Tuhan, dan mengajak binatang memuji Tuhan. Itulah kata baraki yang membuat narasi yang sangat kalau dibilang berlebihan, tetapi ini mengandung kepercayaan. Oleh sebab itu, mulailah kita mau mengucapkan rasa baraki kepada Tuhan, mengagungkan kembali Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Caranya gimana? Inilah yang kita lihat. Mampu kita melihat hal-hal kecil di dalam kehidupan kita untuk melihat betapa besarnya perbuatan-perbuatan Tuhan.
Makanya saya sangat selalu ingat apa yang dikatakan oleh orang tua kita, bahwa hal kecil sekalipun dalam kehidupan ini, itu bisa kita lihat menjadi suatu hal yang besar ketika kita bisa mengagumi karya perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, pesan yang mau kita ambil, mulailah, lihatlah di sekitarmu, lihatlah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dan juga dalam pergaulan ataupun persekutuan kita, hal-hal yang besar yang mengagumkan Tuhan dengan kata baraki. Karena disitulah kita tidak akan terlena lagi dengan keagungan-keagungan yang lain, karena kita dipusatkan kembali melihat sumber keselamatan yang merupakan keagungan terbesar, misteri Tuhan yang dibuka, yaitu melalui Yesus Kristus. Boleh kita kagum akan dunia ini, boleh kita kagum atas sesuatu, tapi jangan pernah melupakan fokus kembali kepada sumber keagungan itu, yaitu Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia, yang menjadi Allah yang kita kenal dan sering dikatakan menjadi cermin Allah, bayangan Allah, sehingga kita mengenal siapa Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami diingatkan kembali atas karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menyadari betapa banyak keagungan karya Tuhan hingga saat ini. Biarlah keagungan dan karya Tuhan itu terus kami agungkan, terus kami kumandangkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalani segala sesuatu, aktivitas kami dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa kagum atas segala perbuatan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Biarlah kami menjalani hari ini dengan rasa kagum yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.